Ya, kita ngerjain UTS UAS tahun 2011-2012. Salah coy. 2000, 2012-2013 ya. 2012-2013. UTS UAS 2012-2013. Astagfirullahaladzim. Kan bisa ya. UTS UAS 2012-2013. Oke. 2012-2013. Nah, lihat soalnya. Oke. Integral X kuadrat dan X dx. Gimana? Buat UP. Bukan. Scroll ke bawah. Dari aja. Paling bawah terus. Bukan mulai dari tuh. Dari UTS dulu aja. UTS yang ini. Nomor 1. Pakai apa? Teknik apa nih? Langsung bisa nggak langsung? Jelas nggak bisa. Karena nggak, kita nggak punya sekali lagi. Kita nggak punya aturan perkalian. Oke, kita nggak punya aturan perkalian. Ya, nggak punya aturan perkalian. Terus substitusi bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa substitusi nggak bisa? Misalkan punya X kuadrat. Berarti uangnya kan 2X. Ini 2X. Bukan kan? Berarti U-nya bukan X kuadrat. Gitu. Oh, coba U-nya yang lain dan X. Sebenarnya super X. Ini super X bukan? Bukan. Jadi substitusi nggak bisa. Maka ini kita lakukan integral parsial. Gimana integral parsial? Integral parsial gimana? UV integral UdV sama dengan sekali lagi lakukan integral parsial ya. Integral parsial. Jadi ya saya masih ingat cuma singkat aja. Jadi integral parsial ya, integral parsial itu integralnya itu bentuknya UdV ya. Integral UdV adalah UP min PD. Nah, tugas kita pilih U-nya. Sisanya jadi dv. Oke. U-nya apa? Betul, X. Karena logaritma sama inverse itu prioritas nomor 1. Kalau ada dia, pilih dia. Ya. Jadi kita pilih U sama dengan ln X. Sisanya apa yang belum ditulis? Iya, masih sisanya. Belum ditulis. X kuadrat sama dx. Kita perlu du sama v. Du-nya apa? Ingat, du itu adalah du per dx, dx. Kalau v-nya, integralin. Berarti v sama dengan x pangkat 3 per 3. Gitu kan? Sehingga kesimpulannya, integral x kuadrat dan x dx sama dengan UV gitu kan ya. U V min integral V TU. TU-nya seper X dx. Nah, nanti harapannya integral VDU itu bisa pakai integral langsung. Ya, ada integral X kuadrat doang kan? Nah, itu gampang. Jadi emang mulia sekali. Jadi saya rapiin X pangkat 3 per 3 saya dapatin sepertiga X pangkat 3 ln X dikurangi sepertiganya ke depan aja ya. Apa integral X kuadrat? X pangkat 3 per 3, ya kan? Jangan lupa, kalau udah beres mau integral, terus dirapiin. Ya, udah rapin BB. Ya, ada pertanyaan? Ya, jadi kalau tahu kastanya tuh bakal gampang. Coba dulu, bisa nggak langsung? Ya, jadi jelas banget bentuknya yang nggak simple kan ya. Bentuknya agak rumit. Berarti kemungkinan substitusi atau parsial.
Nah, ini dua, L'Hopital. Ini L'Hopital. Jadi, L'Hopital, kenapa L'Hopital? Ini bentuk tertentu ya, bisa dicek. Kita coba masukin deh. Masukin 0 coba. Pangkat 0, 1 kan? 1 per 1, 0. Sin 0, 0. Jadi 0 per 0 kan? Kalau 0 per 0, boleh pakai L'Hopital. Ya, boleh pakai L'Hopital. Jadi limit X menuju 0 dari turunan 1 kan 0. Terus turunan ini, turunan pangkat min X itu kan ini, tapi dikalikan min 1 kan? Tapi kan min kali min plus. Jadi pangkat min X. Sepakat ya. Per 3 turunan sin cos. Nah, jangan dilopitalin lagi. Karena bisa bisa jadi bentuknya tentu. Udah nggak 0 per 0 lagi. Kenapa bentuknya tentu di sini? Karena bawahnya nggak 0 lagi. Tapi 3 kali cos 0 1. Pangkat 0 1. Jadi seper 3. Lanjut. Pasti selalu kayak gini. Selalu kayak gini. UTS. Ini kalau UTS. Tapi makanya saya pilih ini karena levelnya level UP. Tadi saya lihat ya soalnya. Jadi nggak apa-apa sih, Bu. Ya ini kayak anggap aja kayak soal UP. Bukan saya mau nulis ke bawah lagi, tapi kayak berasa nanggung. Nggak apa-apa deh. Gitu aja. Oke, bentar. Bisa digabung. Bisa. Nah, ini gimana? Ini tuh sebenarnya tinggal tak wajar. Maksudnya eh, perlu limit ya. Perlu limit. Maksudnya, lihat deh. Fungsinya tak hingga kan ya ketika X menuju 2. Ya, X-nya menuju 2. Nah, tapi kan 0 sampai 2. Ini 0 sampai 2 kan. Berarti 2 dari kiri ya. 0 sampai 2, 2 dari kiri. Berarti kita harus tulisnya dalam bentuk limit ya. Tuliskannya dalam bentuk limit. Walaupun sebenarnya ya harus dalam bentuk limit. Limit T menuju 2 dari kiri, integral 0 sampai T, dx per 2 min X. Gimana cara menghitung integral ini? Menghitung integral biasanya aja dulu. Gimana ngitung integral dx per 2 min X? Ini kan sebenarnya simple ya. Bisa pakai langsung nggak? Atau substitusi? Patokan kita tuh, untuk mengetahui limit ini, patokan kita ini. Patokan kita integral per X dx. Atau dx per X kan. Sama dengan berapa? Ln kan? Nah sekarang, tapi kan ini bukan seper X, tapi seper 2 min X. Jadi sebenarnya bisa substitusi. Ya, substitusi. Oke, substitusi U sama dengan 2 min X gitu kan. Berarti DU-nya apa? DU-nya minus DX kan ya. Minus 1, ya kan, DU per X-nya minus 1. Minus 1 DX. Berarti integral kita akan menjadi DX-nya belakangan ya. DX-nya belakangan. Seper U kan ya. Seper U. Terus DX-nya apa? Minus DU kan. Ya nggak? Minusnya ke depan. Integral seper U. Ln. Ln mutlak. U-nya apa? Langsung aja. U-nya 2 min X kan ya. Begitu. Oke. Nah, nanti kita bisa masukin. Langsung kita hitung aja. Anggap aja ini I ya. I untuk integral. Berarti integral kita bakal sama dengan limit, langsung aja ya. Limit T menuju 2 dari kiri. Minusnya ke depan aja ya, minusnya. Minusnya ke depan. Ln 2 min X. Ln mutlak 2 min X. Dihitung dari 0 sampai T. Nah, sama dengan minusnya ke depan lagi aja. Minus
limit T menuju 2 dari kiri. Oke, masukin T dulu. Masukin T. Len 2 kurang, mutlak 2 kurang T. Ya kan? Kurangi masukin 0. Mutlak 2 kurang 0, mutlak 2. Mutlak 2 ya 2 ya. Len 2. Itu ya di sini. Baru kita limitin. Nah, sekarang pertanyaannya, len 0 itu berapa? Tahu nggak len 0? Len 0 itu hasilnya berapa? Tahu len? Tahu itu logaritma natural, tahu kan? Len, ya ini penting banget ya untuk mengetahui ini. Ya, ini penting banget untuk diketahui. Jadi kalau misalkan nanti ditanya, ingat len X itu, ya, len X itu, X-nya harus positif ya. X-nya harus positif. Sama kayak akar ya. Akar itu kan, akar X itu kan X-nya lebih besar. Oh ya, ini boleh sebenarnya. Tapi kalau yang len X nggak boleh ya. Oke. Jadi kalau misalkan beberapa nilai limit, nilai len yang penting. Beberapa nilai yang penting. Pertama ada len 0 positif. Kenapa 0 positif? Karena kan, ya ini ya. Len 0 positif itu sama dengan minta hingga. Ya. Ingat len itu adalah inverse dari eksponensial. Kamu bisa cari kecocokannya. Kemudian len dari 1 berapa? 0. Len dari E 1. Sama satu lagi, len tahingga. Tahingga. Ini beberapa nilai yang penting. Oke? Seperti itu. Ya ini. Sehingga nanti integral kita tuh hasilnya adalah minus, yang itu minus tahingga karena len 0 positif, minus tahingga, minus len 2. Ya udah hasilnya ini pasti minus tahingga, minus minus tahingga, tahingga. Ya tahingga divergen ya. Begitu. Oke? Jelas? Ya jadi emang harus tahu emang mau gak mau untuk soal ini. Seperti itu. Lanjut ya. Lanjut. 4. 4 gak masuk materi. Skip aja. Maksudnya ujinya itu nggak kamu pelajari di semester ini. Nah, tentukan uraian deret pangkat dalam X-2. Nah, maksudnya gimana? Oh, pengennya dalam bentuk X-2 pangkat. Tapi skip aja nomor 5. Nggak penting. Oke, nomor 6. Nomor 6 aja. Jadi 4, 6, sampai 5 skip aja. Karena tidak cocok untuk dicoba. Oke. Ya, ini kayak kemarin ya. Ya kan? Makanya kita bahas ini nggak sih? Yang 1/1 min X, lupa ya. Hmm? Oke, lupa. Tapi nggak apa-apa. Ini deret apa? Geometri ya? Oh ya, belum deh. Ini deret geometri nih. Setuju nggak ini deret geometri? Deret geometri tahu? Ya, deret geometri itu yang kayak gini. Deret geometri. Deret geometri itu gimana? Deret geometri itu cirinya adalah dia punya suku awal sama rasio ya. Kalau pengen suku berikutnya kalikan rasio R. Kalikan R. Terus kalau mau suku berikutnya kalikan R lagi jadi AR kuadrat. Dan seterusnya gitu ya. Jadi notasinya adalah kayak sigma N sama dengan 0 sampai hingga dari, kan ini kan air pangkat. Tapi mulainya dari mana? Mulai dari 0 kan? Air pangkat 0. Oh, berarti sesuai ya. Air pangkat 0. Nah, ini hasilnya tuh konvergen ke A per 1 min R. Ya kan? Air kan? A per 1 min R
dengan syarat, ada syaratnya. Mutlak R-nya kurang dari 1 gitu ya. Ya, mutlak rasio mutlak. Ya kan? Sesuai dengan namanya. Nah, jadi gitu. Standar. Nah, jadi gimana? Jadi di sini kita bisa lihat bahwa A-nya 1, R-nya adalah X. A-nya 1, R-nya X. Nah, jadi kayak gitu. Oke? Makanya ini benar. Oke? Atau gini deh, yang paling penting di deret geometri, maksudnya kita tuh bisa menyatakan fungsi sebagai deret itu bisa pakai dua cara. Bisa pakai cara Taylor atau Maclaurin, atau bisa pakai geometri. Kalau sebenarnya lebih gampang pakai geometri. Jadi kalau misalkan masih bisa pakai geometri, pakai geometri. Tapi kalau udah susah, pakai Taylor atau Maclaurin. Nah, ciri dari geometri itu ya bentuknya pembagian, fungsinya itu pembagian. Kayak A per 1 min R, A sama R-nya bebas gitu ya. A sama R-nya bebas, nanti kita harus cari bagaimana supaya si pecahannya itu jadi sesuatu per 1, kurang sesuatu. Jadi per satunya. Karena ini tetap 1. Tapi kalau A sama R-nya kan bebas. A sama R-nya bebas. Jadi yang paling penting per satunya gitu. Oke? Uh, nah, itulah sekilas tentang geometri. Tapi kita diketahui ya. Oke, jadi kan 1 per 1 min X jadi kayak gini kan ya. Sesuai kan ya. A-nya 1, R-nya X ya. Ya, A-nya 1, yang ini. A-nya 1, R-nya X. Nah, berarti, tapi yang diminta itu adalah 1 per 1 min X kuadrat. Apa hubungannya sama ini? Hubungan ini sama ini apa? Coba deh kamu lihat. Bahwa kita cek turunan dari 1 per 1 min X. Coba kenapa saya turunin? Coba. Ini kan pangkat min 1 ya? Ya kan? Pangkat min 1. Berarti minus min 1 ke depan. Terus pangkat min 2 kan? Pangkat min 2 kan berarti kan ini. Pangkat min 2. Tapi jangan lupa aturan rantai. Ini kan bukan X, tapi 1 min X. Turunan 1 min X apa? Min 1. Minus kali minus, minus kali minus positif. Jadi 1 per 1 min X kuadrat. Gitu. Jadi ternyata apa? Ternyata ini tuh turunan dari ini. Ya udah. Jadi turunannya apa? Turunan dari 1 per 1 min X. Kan turunan dari satu per 1 min X. Ya maksudnya sekali lagi ya. Jadi turunan dari 1 per 1 min X sama dengan turunan dari 1 per 1 min X. Tapi versi apa? Versi yang itu. Ya enggak? Atau bisa pakai sigmanya juga boleh sih. Itu kan. Ini bakal beres ya? Beres. Ukuran 1 0, 1 tambah 2X tambah 3X kuadrat tambah 4X pangkat 3 gitu kan? Dan seterusnya. Beres. Nah, pertanyaan. Jadi kita bisa memanfaatkan dari geometri untuk mendapatkan deret yang baru dengan cara menurunkan atau mengintegralkan atau bisa menjumlahkan, mengurangkan, mengalikan, membagi. Lanjut. Titik potong. Titik potong. Tentukan titik perpotongan garis perpotongan garis 2X ini sama dengan 0 dengan kurva ini untuk ini. Oh, oke. Kita mau cari perpotongan dua kurva. Kita mau cari perpotongan dua kurva ya. Perpotongan dua kurva. Nah, lebih baik ya.
lebih baik kita sepakati, maksudnya ini kan sebenarnya RT RT ini kan sebenarnya XTYT sebenarnya. RT itu sebenarnya XTYT ya. RT itu sebenarnya XTYT ya. Di mana X-nya adalah cos T, XT-nya cos T, terus YT-nya 2 min sin kuadrat T. Begitu. Nah, maksudnya kalau bisa sih ya, kita menyatakan ini dalam bentuk X dan Y saja. Kayaknya orang ketiganya kita, parameternya kita hilangkan. Nah, bagaimana cara menghilangkan si parameternya? Sebenarnya bisa disubstitusi gitu kan ya. Bisa disubstitusi, bisa di macam-macam ya. Bisa macam-macam. Bebas sih sebenarnya cara substitusinya. Kayak saya melihat bahwa di sini ada dua itu kan satu tambah satu ya. Satu tambah satu min sin kuadrat T gitu kan. Satu min sin kuadrat apa? Cos kuadrat ya. Nah, jadi saya substitusi cos T-nya. Cos T-nya diganti jadi X. Ya, maka diperoleh berarti kan Y gitu kan. Y sama dengan satu ditambah ditambah berapa? X kuadrat kan? Karena kan cos T-nya adalah X. Jadi kayak gitu. Cuman ingat di sini ada batasnya kalau untuk si RT ini. Kalau ini kan tak terbatas nih. Y sama X-nya bebas. Tapi kalau di RT ini X-nya terbatas. Nah, kita melihat bahwa karena karena XT sama dengan karena ya maksudnya kita harus fokus ke X-nya gitu ya. Eh, ya kita tahu kalau kita nggak tahu kalau mungkin ini saya langsung jawab aja ya atau gini cos T X-nya itu kan cos T ya. Cos T itu dari 0 sampai 2 pi ya. Pokoknya cos T itu nilainya itu dari min satu sampai satu gitu aja. Kenapa? Karena itu karena min satu lebih kecil sama dengan cos T, lebih kecil sama dengan ya. Jadi cuman X-nya dari min sampai satu doang, X-nya nggak bebas. Jadi nanti kalau kita dapat titik potong kurva yang di luar ini, kita bisa abaikan. Ya kan? Kan titik potong bisa lebih dari satu. Nah, sekarang selanjutnya kita cari perpotongan. Perpotongan 2X min Y sama dengan 0 dengan RT ya. Dengan RT. Apa perpotongannya? Perpotongannya adalah perpotongannya adalah ya Y sama dengan Y sama dengan aja ya. Eh, ya ini kan kita bisa ganti jadi Y sama dengan 2X kan ya. Ya kan? Jadi 2X gitu kan. Ya Y sama dengan Y ya. 2X sama dengan 1 plus X kuadrat. Berarti 0 sama dengan X kuadrat min 2X ya kan. Plus 1. Oke? Jadi bisa difaktorin nggak? X min 1 kuadrat ya? Oh ya udah pas ya. Hanya dipenuhi oleh X sama dengan 1. Ya jadi cuma satu doang ya. Nanti kalau misalkan ada dua, yang di luar satu sama min satu sampai satu dicoret. Ya udah sih langsung aja. X satu Y-nya sini 2 ya. Karena 2 kali 1. Ya udah. Jadi titik potongnya 1,2. Oke? Jadi yang penting persamaan parameter. Bagaimana mengubah jadi dari persamaan parameter menjadi ke persamaan Cartesius. Gitu. Nomor 8. Nomor 8 gimana?
Nomor 8 gimana? Persamaan bidang yang melewati titik ini dan tegak lurus dengan bidang ini dan ini. Gimana? Bidang perlu apa bidang? Persamaan bidang perlu apa? Bidang perlu apa bidang? Kayak ini garis perlu dua hal, perlu gradien sama titik, ya. Gradien itu menyatakan arah dari garisnya, kemiringan garis. Gradien itu kemiringan garis. Nah, kemiringan dari bidang itu adalah apa sebutannya? Vektor yang tegak lurus dengan bidang namanya apa? Normal, ya. Perlu normal. Perlu normal sama titik, of course. Berarti kita tentukan normalnya dulu. Gimana cara nentuin normalnya? Gimana cara nentuin normalnya? Ada bidang tegak lurus dengan dua bidang yang lain. Jadi kayak, nah, ini bidang satu, ini bidang dua. Bidang yang ketiga kira-kira gimana? Tegak lurus dengan kedua bidang yang ini. Tegak lurus. Karena emang situ-situ kan. Nah, kayak gitu. Gimana cara menentukan normal bidang yang ketiga? Bagaimana cara menentukan normal bidang yang tegak lurus dengan dua bidang lainnya? Gimana caranya? Gimana caranya? Misalkan bidang pertama normalnya gini, bidang pertama normalnya begini. Ini bidang pertama normalnya begini, misalkan ya. Bidangnya begini. Eh, bidang pertama normalnya begini, bidang pertama normalnya begini. Terus bidang kedua normalnya kayak gini. Nah, ya. Ya jadi ini bidang pertama normalnya gini, bidang kedua normalnya begini gitu ya. Ke depan aja, anggap aja ke depan. Kira-kira normal ketiga, supaya bidang ketiga tegak lurus dengan kedua bidang tersebut ya normalnya harus tegak lurus dengan kedua normal bidang yang sebelumnya gitu ya. Oke, jadi normal bidang kedua, berarti normal bidang ketiga itu haruslah tegak lurus dengan kedua normal ini. Iya dong, ya. Ngerti kan? Ini normalnya. Ya, anggap aja ada layar laptop sama keyboard gitu ya. Layar laptop ini normalnya gini. Layar ya ini layar laptop ya, normalnya begini, layarnya begini. Oke. Terus kalau yang di keyboard gini normalnya, ya kan? Berarti kan yang ini normalnya gimana? Yang ini kan tegak lurus dengan kedua normal, ya kan tegak lurus. Jadi gitu. Ya, jadi normal yang diinginkan tuh yang ini. Dan supaya kita mendapatkan vektor yang tegak lurus dengan dua vektor lainnya ya cross product kan, gitu ya. Jadi ini normalnya harus N1 cross N2, begitu. Oke, jadi eh, jadi normal bidang singgungnya atau gini dulu deh, x plus z sama dengan 4 normalnya gimana? Normalnya normalnya apa? Normal x plus z sama dengan 4. Apa normalnya? Normal gimana cara nentuin normal bidang singgung? Normal bidang, sorry. Normal x plus z 4 apa? Kita sebut aja N1, N1 apa? 1, 0, 1. Tahu nggak dari mana? Ingat aja sih, atau kalau misalkan
Lupa. Normal bidang singgung aja sih. Normal nih. Normal. Normal itu kan arah dari kemiringan garis kan ya. Normal itu kan kemiringan garis. Jadi kalau garisnya miring dikit, normalnya beda kan. Gitu kan. Tuh. Ya kan? Sama juga kan. Gradien menyatakan kemiringan kan. Jadi gradien, kemiringan, normal, turunan, F aksen, nabla, gradien itu setara semuanya. Jadi normal itu ya kita kayak ngecek, ya terutama ingat ya, maksudnya normal itu kita ngecek gradien sebenarnya atau turunan. Oke. Jadi ingat aja yang kemarin. Kemarin itu kan kita punya normal fxyz kan ya. Fxyz di ABC gitu kan ya. Apa? Normal bidang singgung. Aduh, saya agak kurang lengkap. Normal bidang singgung, normal bidang singgung, fxyz di ABC apa? Ya, gradiennya. Gradien begitu. Ya, fxyz sama dengan nol ya. Atau sama dengan konstanta pun nggak masalah ya. Begitu ya. Jadi kita turunkan aja. Kalau jadikan sisi kanannya nol, lalu turunkan. Turunkan terhadap X kan satu. Turunkan terhadap Y nol. Turunkan terhadap Z satu. Nah, itu ya. Dan untuk normal X plus Y plus Z sama dengan 2 itu adalah 1, 1, 1. Jadi saya tinggal lihat yang depan X, Y, Z-nya aja sih. Gitu. Lalu, ya maka normalnya gitu ya. Normal yang diinginkan gitu ya. Normal yang dicari itu adalah N1 cross N2. Menghitung cross product, menghitung determinan matris 3 kali 3. IJK 0101 111. I dulu, I berarti ya I ya nih. I 0 kali 1 0, 0 kurang 1 ini 1. Terus J 1 kali 1 1, 1 kurang 1 0. Terus K 1 1 1 ya, 1 ya. Jadi kayak gitu. Oke. Ya, maka persamaan bidang singgung persamaan bidang singgung di 105 adalah, ya langsung aja ke formula ya. Normal didotkan dengan X min. Ini kayak X min 1 ya, kayak X min X0, Y min Y0, Z min Z0. Sama dengan 0. Tinggal dirapiin ya. Min 1 kali X min 1 berarti kan min X min min 1 plus 1. Ini 0 biarin. Di sini 1 kali Z min 5. Sama dengan 0. Gitu. Min X plus Z sama dengan 4. Ada pertanyaan? Atau bisa juga hmm, nggak jadi deh. Ya udah ini aja cukup. Nah, itu bisa juga, emang bener ya? 101 111 1 0
Kurang 1 min 1. Ya, 0 benar. Ya, benar. Benar. Atau sebenarnya ada beberapa opsi sebenarnya. Misalkan kamu pengen cari perpotongan bidang ini sama bidang ini. Perpotongan bidang ini sama bidang ini. Ini kan perpotongannya. Nah, ini kan bisa jadi arah. Arah garis ini adalah normal dari bidang yang kita cari. Nah, jadi kayak gitu. Bisa juga seperti itu ya. Cuman agak repot dikit karena harus cari perpotongannya ya. Harus cari perpotongannya. Ya benar ya. Cari perpotongannya. Iya benar. Tapi kenapa kayak beda gitu ya? Kayak beda gitu ya. XZ sama XZ. Jadi kan, oh iya, jadi kan Y sama dengan sesuatu. Y-nya 0. Oh iya benar-benar. Hasilnya bakal sama. Hasilnya bakal sama. Oke. Eh, bagian B skip aja deh ini. Gitu. Oke, itu UASnya. Dan kita coba, UTS aja. Oh iya, ini UTS. Logo, logo, logo gitu. Ya udah soal UASnya mana nih? UAS 2013. Jadi nggak ada UAS 2013. Salah ini 2012 2013 kan. Kalau ini 2A kan ini harusnya di 2013 ya. Iya, nggak ditulis baik. Skip. Terserah mau saya lihat soalnya dulu aja ya. Saya lihat soalnya. Cocokan yang mana ya? Oke, yang ini aja. Yang 2014. Kita kerjain yang bagian A-nya aja, bagian B-nya skip. Oke, tentukan daerah definisi dari fungsi berikut dan gambarkan daerah F. Ini gambarkan domain F-nya ya. Jadi ini simple ya. Ini simple. Luas 2014. Ini simple. Jadi namanya daerah definisi itu supaya terdefinisi. Supaya fungsi terdefinisi ada dua hal. Yang paling sering kelihatan ya. Terus sebenarnya tadi kita udah jelasin juga sih. Akar ya, akar nggak boleh. Di dalam akar nggak boleh negatif. Terus kalau ada pecahan penyebut nggak boleh nol. Cuma di sini ada ketambahan len. Ada ketambahan len. Jadi kita kayak punya, sekali lagi ya, sekali lagi ya, akar X itu terdefinisi ketika X-nya besar sama dengan 0 ya. Sedangkan len X terdefinisi ketika X-nya positif. Gitu ya. Terus kalau misalkan kita punya Px per Qx, itu terdefinisi ketika Qx-nya tidak 0 gitu kan ya. Nah, gitu-gitu ya, paling yang penting-penting ya. Yang sering muncul ya. Oke. Nah, artinya, artinya apa? Artinya agar F terdefinisi, kan daerah definisi agar fungsi terdefinisi. Agar F terdefinisi, kita perlu dua hal. Yang pertama, yang di dalam akar besar sama dengan 0. Gitu. Jadi Y min X kuadrat lebih besar sama dengan 0. Berarti kan di sini Y lebih besar sama dengan X kuadrat. Gitu kan? Ini bisa kita gambar ya. Satu lagi, X kuadrat min 1, kalau len mirip sama akar, cuman nggak boleh sama dengan 0 ya. Faktorin X plus 1, X min 1. Besar dari 0. Oh, kita nentuin tanda ya. Tentuin aja tandanya. Ada min 1,
ada min 1, ada 1. Kita masukin 0 ya. Masukin 0 bakal dapat berapa? Positif, negatif? Positif atau negatif? Negatif ya. Kalau masukin 2, positif, positif. Kalau masukin min 3, bebas yang min 3. Negatif, negatif. Positif ya. Oh, berarti yang ini. Gitu ya. Jadi kita dapatkan X kurang dari min 1 gitu kan ya. Atau X lebih dari 1. Tinggal digambar aja semua. Mungkin gambarnya pakai metode bersih ya. Jadi yang nggak saya arsir itulah daerahnya. Oke. Nah, jadi daerahnya adalah yang tidak diarsir ya. Daerahnya yang tidak diarsir ya. Yang tidak diarsir. Pakai cara bersih. Soalnya kan nanti, ya you know lah, kalau yang berarti kan kalau diarsir harus irisan. Irisan dua arsiran kan, makin jelek kan gambarnya. Lebih baik pakai cara cara bersih. Yang tidak diarsir. Jadi kita yang melanggar ini, kita harus langgar ini dari daerah ini. Pertama kita gambar dulu aja Y sama dengan X kuadrat. Kita gambar Y sama dengan X kuadrat. Oke, kita gambar Y sama dengan X kuadrat. Y sama dengan X kuadrat. Gimana gambar Y sama dengan X kuadrat? Ini ya, masukin aja beberapa titik. Kalau X-nya 0, Y-nya 0. Kalau X1, Y-nya, kalau X1, Y-nya 1. Kalau X-nya 2, Y-nya 4. Gitu kan ya? Ya, 2 sama min 2 ya. Sama nilainya. Nah, gitu. Nah, kita coba sembarang titik aja. Misalkan kita coba 1,0. Masukin deh 1,0. Bener nggak? 1,0. Y-nya 0. 0 lebih besar sama dengan 1. Salah ya? Ya kan? Ya. Kita cek pakai 1,0 ya. Cek pakai 1,0. 1,0 itu ya 1,0 kita cek berarti kan 0 besar sama dengan X kuadrat. 1 kuadrat ini kan salah ya. Oke, ini salah. Nah, berarti kita pilih itu daerah yang salah. Ya, yang kita arsir itu yang salah. Yang ini kita arsir. Berarti yang daerahnya yang putih ini kan. Karena kan memenuhi ya. Y besar sama dengan X kuadrat ini. S. Ya udahlah secukupnya aja sih sebenarnya. Jadi kan kita bisa lihat dari ininya daerah. Ya gitulah. Oke. Nah, satu lagi, kita gambar dulu X kurang X sama dengan min 1 dan X sama dengan 1. Tapi putus-putus. Itu pertanda dia nggak masuk ya. Kita gambarnya putus-putus saja. Tapi saya gambarnya putus-putusnya di sini dulu ya. Karena nanti kalau saya hapus di situ, repot. Putus-putus di sini. Nah, gitu ya. Kayak gini. Gitu ya. Sama dengan 1. Seperti itu. Nah, yang kira-kira melanggar ini apa? Berarti kan di antara kan. Di min 1 sampai 1. Nah, ini yang kita arsir daerah yang salah ya. Kita arsir daerah yang salah. Gitu. Oke, jadi daerahnya itu yang ini. Terus yang ini nggak masuk, ya.
Jadi daerahnya kayak parabola kepotong gitu ya. Oke. Jadi daerahnya yang oke, seperti itu ya daerahnya. Lanjut, membuktikan limit tidak ada. Membuktikan limit tidak ada. Nah, berarti kita perlu cari garis yang melalui 0,0. Garis yang melalui 0,0. Garis apa aja melalui 0,0? Eh, eh, terserah sih ya, mau pakai. Membuktikan limit tidak ada, berarti kita harus cek dari dua arah hasilnya berbeda. Kita ngecek dari dua arah hasilnya berbeda. Jadi pertama kita dekati 0,0 sepanjang kurva apa kira-kira yang pertama? Sepanjang misalkan Y sama dengan 0 dulu ya. Y sama dengan atau jangan Y sama dengan boleh X sama dengan 0 baru di sama dengan 0 ya. X sama dengan 0 ya, X sama dengan 0 pasti boleh 0,0 karena Y-nya bebas. Artinya kalau X sama dengan 0, ini X-nya tuh beneran 0. X-nya beneran beneran 0. Jadi kita nanti kan substitusi X-nya. Tapi kan kita buat Y-nya menuju 0 kan ya. Kan Y-nya bebas, oke Y-nya bebas, tapi kita buat menuju 0. Karena limit X Y-nya 0, 0. X-nya beneran 0 nih, jadi 0 kuadrat kan ya. Per, langsung aja 0 ya. 0 kuadrat 0 tambah Y kuadrat. Yang atasnya ini beneran 0. Tapi yang bawahnya menuju 0. Kalau menuju 0 itu kan sebenarnya nggak sama dengan 0. Kalau menuju 0 itu nggak sama dengan 0. Oke? Maksudnya itu kayak 0,01 gitu di kuadrat. Nah, 0 bagi tidak 0 maksudnya 0. Gitu. Nah, sedangkan kalau kita mendekati 0,0-nya dari mendekati 0,0-nya dari misalkan Y sama dengan 0, berarti Y-nya diganti ya. Bersisa X kan ya. X kuadrat per X kuadrat tambah 0 gitu kan. Nah, ini X kuadrat per X kuadrat. 1. Nah, karena yang ini 0, ini 1, berarti kan nggak menuju apa-apa. Berarti limitnya tidak ada. Itu aja sih. Oke, cek dari dua arah, pastikan hasilnya beda. Nanti kalau misalkan dari dua arah hasilnya sama, berarti belum terbukti. Cari lagi dari garis yang lain atau kurva yang lain sampai hasilnya beda. Oke, itu cara membuktikan limit yang tidak ada. Persamaan bidang singgung, persamaan bidang singgung gimana? Persamaan bidang singgung, ini sering dulu, ya saya udah bahas loh ya kemarin persamaan bidang singgung, iya kan? Persamaan bidang singgung, patokannya apa? Kalau cara nginget bidang singgung, mana bidang singgung? Aduh, belum ya. Tapi kalau kamu udah nonton UP yang 2003, kamu udah denger yang bidang singgung, ya kan? Pernah denger nggak bidang singgung? Ya tadi juga udah jelasin juga sih. Ya, ditonton lagi. Oke. Ditonton lagi itunya ya, apa rekaman-rekaman saya ya. Jadi biar lebih cepat gitu ya, pas ngerjain soal juga. Karena nanti pokoknya tinggal buka aja eh, recording saya ya. Yang ini ada juga saya jelasin berkali-kali terkait persamaan bidang singgung. Jadi persamaan bidang singgung sekali lagi, persamaan bidang singgung. Ya. Jadi bidang singgung fx y z sama dengan 0 di
ABC itu adalah ini gradien F di ABC. Ini normalnya kan tadi, normalnya didotkan dengan ya ini gradien. Ini gradien. Yang ini delta. Delta itu kayak X min X0 gitu. X min A, Y min B, Z min C. Jadi kayak emang berkaitan gitu. Delta, nabla, oke. Jadi kalau untuk menjawab soal ini, itu kita harus jadikan sama dengan nol dulu. Jadi kita tulis, atau ya kita misalkan aja fx dz sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat min 2x min 1 sama dengan 0. Oke, kita perlu ini dulu, hitung gradien f dulu. Gradien f-nya sama dengan apa? 2x kan? 2x min 2, oke, fx, fy, oh, sorry, ampun deh. Kita tulis gradien f itu isinya fx, fy, fz ya. Turunan parsial ya, turunan parsial. Fx apa? Fx-nya 2x min 2, fy-nya 2y, fz-nya 2z ya. Nah, yang kita perlukan di ABC. ABC-nya adalah 1, 1, 1. Jelas sekali 2 kali 1, 2, 2 kurang 2, 0, 0, 2, 2. Jadi apa? Jadi bidang singgungnya, apa? Ya udah ikutin aja formulanya. Gradien FABC-nya berapa? 0, 2, 2 didotkan dengan X min. ABC-nya adalah di 1, 1, 1 ya. X min 1, Y min 1, Z min 1. Tinggal dirapiin. 0 kali apapun 0. 2 kali Y min 1, 2 Y min 2. Tambah 2 kali Z min 1, 2 Z min 2. Sama dengan 0. Tinggal di 2 Y tambah 2 Z sama dengan 4. Berarti Y tambah Z sama dengan 2. Gitu. Ya, mas, kalau ngitung mah ngalir aja ya. Tapi yang paling penting sih ini. Tahu ini jadi kita tahu perlu apa aja. Oke? Seperti itu. Tadi kalau kamu mau sholat sholat yang tadi siang udah belum? Belum ya? Apa? Lagi halangan atau ya kalau misalkan kamu ada mau sholat, kalau nggak apa-apa kita lanjut aja. Ini gimana? Nomor 4. Lah ini kan yang tadi juga ya. Maksudnya ya sedikit soal yang tadi ya. Bisa kamu coba sendiri? Coba sendiri deh. Coba sendiri atau gimana? Harus dicoba biar kamu nyobain atau bareng-bareng. Ya udah, saya pengen nawarin aja biar kamu ngerjain sendiri gitu. Karena kan yang ujian kan kamu ya, gitu. Ya, gambar dulu ya batasnya, baru tentukan daerahnya. Oke. Nah, gambar dulu. Dan ini fungsi-fungsinya kan masih relatif gampang kan ya? Masih relatif gampang. Ya, nggak mungkin yang pasti. Karena yang paling penting itu bukan sulit, sulit fungsinya bukan, tapi cara kita berpikir. Ya, Eh, ya ini Y sama dengan 1 ya, jadi agak sedikit sedikit annoying di sini. Y sama dengan 1 ya. Ya anggap aja satunya di sini ya. Anggap aja satunya di sini.
Nah, sengaja saya sampai sini karena saya bakal tahu ini. Eh, jadi kalau untuk gambar Y sama dengan akar X, kamu pertama X-nya 0, Y-nya 0 kan ya? Caranya juga udah pakai X 0-nya ya. 0. X-nya 1, Y-nya 1, gitu kan ya? Udah, karena Y-nya udah bisa. Maksudnya kita nggak perlu panjang-panjang lagi, karena cukup dari situ. Cuman kan, masa gambarnya gini? Kan garis namanya itu. Kalau gitu doang. Kita harus cari beberapa titik lagi. Misalkan, kalau X-nya seperempat, X-nya seperempat, Y-nya berapa? X-nya seperempat, Y-nya setengah. Ya kan? Gitu. Atau kalau mau, berapa ya? Nggak ada lagi sih yang bagus. Oh, kalau X-nya 0, kalau 0,49 di sini ya. 0,49 kan 0,7 kuadrat, 0,7. Satu lagi deh 0,7. 0,7 di sini. Atau nggak usah lah. Ini aja. Secukupnya aja ya. Itu ya. Jadi kecekungannya kayak gini. Terus ya sama dengan min X yang kayak gimana? Ntar saya gambarnya agak, ya bagusan tadi katanya. Ya udah deh. Nah gitu ya. Terus ya sama dengan X yang kayak gimana? Ya kalau X-nya 0 ya 0. Kalau X-nya min X ya? Oh, min X. Luar. Salah saya. Nggak apa-apa deh. Kalau Y sama dengan min X berarti gini. Kalau X-nya 0 ya 0. Kalau X-nya eh, ya kalau X-nya 1 Y-nya min 1 kan ya? Nah, gitu. Oke? Seperti itu. Aman ya? Aman. Ya, ini sebenarnya lanjut. Eh, ini udah cukup ya. Terus habis itu Y sama dengan 1. Y sama dengan 1 yang mana? Y sama dengan 1 yang ini ya. Waduh, gak muat. Harus saya. Nah, gitu. Ya. Oh, berarti kita harus agak panjangin ya. Nah, kayak gitu. Nah, susah banget ya. Kayak gitu. Oke? Nah, kira-kira daerahnya yang mana? Ini saya kasih nama dulu ini Y sama dengan 1. Ini Y sama dengan min X. Ini Y sama dengan akar X. Daerahnya yang mana? Namanya dibatasi. Daerahnya itu pertama yang tertutup dan batasnya itu ketiga-tiganya. Jelas banget daerahnya yang ini. Ya kan? Yang ini. Nah, ingat, kita perlu cari daerahnya. Rumus daerah. Ini S-nya ya. Nah, lebih baik yang diantara bilangannya itu X atau Y kira-kira. Kalau misalkan X di antara dua bilangan, ya, kalau misalkan X di antara dua bilangan, berarti kamu harus cari dulu ini berapa gitu kan. Terus juga, kan kita harus tahu udah X-nya nih, kan Y-nya berarti kan. Berarti kan atas sama bawahnya. Lihat deh bawahnya. Bawahnya sepotong-sepotong. Capek, ngerti kan? Berarti harus dibagi jadi dua. Sedangkan kalau yang diantara bilangan itu Y-nya, kiri sama kanan aja. Nah, ini kan kirinya ini doang, kanannya ini doang. Beda sama atas ini, bawahnya ada dua. Nah, gitu. Jadi saya tuliskan S-nya itu dalam bentuk yang diantara bilangan itu sekarang Y-nya gitu. Ya, 0 kurang sama dengan Y kurang sama dengan 1. Karena lebih gampang, nggak perlu dicari lagi titik potong. Sedangkan X-nya diantara apa? Berarti kita harus jadikan X sama dengan di sini. Yang ini X sama dengan min Y, yang ini
X sama dengan Y kuadrat. Ya, jadinya di sini paling yang kiri apa? Yang kiri min Y. Yang kanan Y kuadrat. Nah, gitu. Sehingga kita bisa hitung integral S dari YDA. Berarti sama dengan integral. Langsung aja yang paling luar bilangan 0 sampai 1. Terus min Y sampai Y kuadrat. Y ini punya X kan ya? Punya X, dx, dy. Y itu kan konstan ya? Konstan bisa ke depan kan ya? Konstan bisa ke depan. Terus integral dx apa? Integral dx itu kan X kan ya? X min Y sampai Y kuadrat. Nah ini mah gampang ya. Masukin Y kuadrat dulu kan ya? Masukin Y kuadrat. Dikurangi, masukin min Y. Oke? Dan saya yakin ini kamu bisa menghitung. Ya, 0 sampai 1. Y pangkat 3 tambah Y kuadrat. Ini mah gampang ya. Y pangkat 4/4 jadinya, tapi kan dimasukin 1. Nolnya diabaikan. 1/4 tuh. 1/4 tambah 1/3. 7/12. Ada pertanyaan? Ya. Jadi emang gitu-gitu doang soalnya. Ya, soalnya gitu-gitu doang. Jadi tinggal pengulangan aja ya. Tinggal pengulangan. Oh, pengulangan. Jadi berapa? Nomor 5 nggak susah ini. Ini pakai apa nih? Ini sebenarnya turunan implisit ya. Ini materi semester 1 pun, bahkan kita pakai ilmu semester 1 pun nggak masalah kerja soal ini. Pakai turunan implisit. Jadi pokoknya turunkan, sekali lagi, turunkan X terhadap Y. Turunkan X terhadap Y. Atau, sorry, bukan begitu, ulang-ulang. Maksud saya, turunkan ini semua terhadap Y. Oke. Bentar. Ini agak susah dikit, bentar. Membayangin. Nanti kalau nggak ngerti, potong aja ya. Jadi, pokoknya turunkan terhadap Y, tapi pakai aturan, ya kadang-kadang, apa ya, emang agak nyebelin ya, melihat ini ya. Maksudnya, kita tuh bisa menyatakan, X sama dengan ya. Kita bisa menyatakan X sama dengan. X sama dengan, ini jadi sebenarnya turun parsial, cuman hurufnya diganti aja. Biasanya kan do Z per do Y. Tapi ini jadi do X per do Y, gak masalah ya. Jadi X sama Z-nya tukar peran. Jadi anggap aja Z-nya itu X gitu ya. Anggap aja Z-nya itu kayak X lagi gitu. Oke, jangan bingung ya. Turunkan terhadap Y. Pakai aturan eh, turunkan terhadap Y. Berarti kita fokus Y sama Z ya. Kita fokus Y sama Z. Itu inputnya Y sama Z ya. Oke. Oke. Pokoknya fokus bahwa si X itu sama dengan fungsi dalam YZ. Gitu aja. Ngerti maksud saya? Oke. Ya. Artinya kalau kita turunkan terhadap Y, Z-nya jadi nggak konstan. Kalau kita turunkan Z, Y-nya nggak konstan. Oke. Sekali lagi, kalau kita turunkan terhadap Y, Z-nya dianggap konstan. Tapi X-nya jangan diabaikan. X ini variabel. Ya. Y sama, menurut Y, X itu variabel, menurut Z itu X itu variabel. Tapi kalau menurut Y, Z itu konstanta. Oke, jadi fokus. Berarti turunkan terhadap Y ya. Turunkan terhadap Y. Berarti X ini yang ada X-nya kan di sini? Ada X-nya di sini. Berarti dianggap konstan ya di sini. Berarti gimana? Berarti di sini turunkan aturan perkalian ya. Aturan perkalian ya. Aturan perkalian. Eh, aturan perkalian kan, aturan perkalian.
Oke, U kali V ya. Turunkan terhadap Y. X kuadrat turunkan terhadap Y gimana? X kuadrat turunkan terhadap Y. Jadi, sekali lagi, ingat aturan perkalian. Turunan dari UV adalah U aksen V tambah UV aksen. Gitu ya. Nah, kita punya X kuadrat, Y kuadrat. Kita punya X kuadrat, Y kuadrat. Saya bisa sebut aja biar nggak dulu. Turunan dari X kuadrat, Y kuadrat. Gitu ya. Pakai aturan perkalian. Berarti kan ini, yang ini jadi U, yang ini jadi U, yang ini jadi V. Itu ceritanya. Nah, ingat kita turunkan terhadap Y ya. Kita turunkan terhadap Y. X-nya dianggap variabel. Turunan U aksen dulu ya, U aksen. Turunan X kuadrat terhadap Y apa? Kan kita nggak tahu kalau terhadap Y. Tapi kalau terhadap X tahu, 2X kan ya. 2X kali, jangan lupa, sekarang ya udah terhadap X kan ya. Per do X sudah. Per do X sudah kan. Terus do X per do Y gitu kan. Nah, jadi kayak gitu. Oke. Ditambah X kuadrat. Nah, kalau Y kuadrat terhadap Y, jelas 2Y. Nah, jadi kayak gitu. Oke. Kemudian kalau do per do Y dari Y tambah YZ kuadrat. Nah, ini baru Z-nya itu konstan. Berarti turunan Y 1 ya. 1 kali Z kuadrat. Nah, jadi kesimpulannya, kalau kita punya X kuadrat, Y kuadrat tambah YZ kuadrat sama dengan 2, nanti kita akan punya ini. 2X do X per do Y tambah 2X kuadrat Y ditambah ya, tambah Z kuadrat sama dengan 0 ya. Karena turunan 2, 0. Kan kita turunin. Oke, jangan sampai salah. Nanti kita bakal dapat 2X do X per do Y sama dengan minusnya digabung aja ya. Minus 2X kuadrat Y tambah Z kuadrat. Ya ini emang agak sedikit susah. Susahnya tuh bukan karena apa-apa, karena pakai turunan implisit gitu ya. Jadi dibuka-buka lagi bukunya. Jadi minus 2X kuadrat Y tambah Z kuadrat per 2X. Yang diminta apa? Yang diminta adalah do X per do Y di titik 111. Ya udah masukin aja. Do X per do Y di titik 111 sama dengan min 3 per 2. Karena 111. Oke? Lebih hati-hati aja sih. Ini kayak X sama dengan F, Y, Z gitu. Atau kalau kamu pengen jadikan X sama dengan juga bisa. Bisa kan sebenarnya jadikan X sama dengan. Silakan kamu turunin. Ini harus pastikan sama. Ya, begitu. Ya, mau pakai ini pun boleh nanti. Nanti kalau kamu pengen cari do X per do Z gitu ya. Do X per do Y itu adalah FY gitu ya. FY-nya bisa. Boleh juga pakai itu. Cuman emang nurunnya juga sama-sama ribet juga sih. Karena bakal ada akar. Gitu. Lanjut. Nah, ini juga kebetulan nih. Ini juga kebetulan pas. Oke. Yang ditanya langsung aja ya. Do Z per do T. Yang ditanya do Z per do T kan ya. Do Z per do T. Nah, apa hubungan Z sama T? Hubungan Z sama T, ya kita nggak tahu ya hubungan Z sama T apa. Tapi yang kita ketahui itu Z dengan X dan Y ya. Nah, ada rantainya, ada perantaranya. Turunkan dulu terhadap X sama terhadap Y dulu. Oke. Nah ini, tapi kan pengennya per do T kan. Berarti hilangkan do X, bagi do T gitu kan.
hilangkan do Y, lagi gitu. Jadi kalau diminta do Z per do X-nya apa di sini? Bentar, bentar. Nah, ini agak mikir nih, bentar. Ini agak mikir nih. Mikirnya kenapa? Mikirnya tuh karena, oh kita harus cari, kan yang ditanyakan do Z per do T di 1,2 kan ya? Kan yang ditanya do Z. Atau kita beresin dulu aja deh. Do Z per do X-nya apa? Do Z per do X-nya? Do Z per do X-nya apa? Kan terhadap X berarti kan satu ya? Berarti kan tetap E pangkat X plus 2Y kan ya? E pangkat X plus 2Y dikali do X per do T-nya. Kita nggak tahu tergantung apa yang kita pakai. Karena X plus T yang dikasih tahu. Tambah, kalau Y, kan ada 2Y. Turunan 2Y kan 2. Kalikan 2 berarti. Itu ya. Kali do Y per do T. Nah, sekarang kita masukin eh, di titik 1,2. Nah, di titik 1,2 itu T-nya berapa? Itu yang kita perlukan. Bentar. X sama Y-nya udah, ini kan X sama Y ya? 1,2 ini. Oh iya, bener, langsung aja deh. Jadi do Z per do T di 1,2 gitu ya. Itu maksudnya X-nya 1, Y-nya 2 gitu ya. Eh, bentar, bentar, bentar. 1,2 itu X. Nah, ini kadang-kadang nih suka ambigu nih. 1,2 itu XY atau ST? Ternyata 1,2 itu bukan XY, tapi ST. Nah, kadang makanya saya benci notasi kayak gini. Harusnya tuh notasi yang lebih baik tuh kayak dikasih keterangan. Di mana S-nya 2, T-nya 1, gitu kan. Kebalik. S-nya 1, Y-nya 2, T-nya 2. Sama dengan, aduh, bagaimana kita tahu XY kalau cuma, sedangkan X-nya dalam bentuk XST gitu ya. Eh, oh iya, 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 iya. Dari sini diketahui di soal. Diketahui di soal. Oke, diketahui di soal. Jadi kita mungkin cari dulu ya. Kita mungkin cari dulu. Ya dari soal dikasih tahu ya. Saat S-nya 1, T-nya 2, X-nya 4, Y-nya 5 ya. Jadi E pangkat 4 gitu ya. Tambah 2 kali 5. Oke. Do X per do T di 1,2, 7. Ya. Oke, konsentrasi ya. Ditambah sama 2E pangkat 4 tambah 2 kali 5. Do Y per do T di 1,2, 9. Nah, E pangkatnya bisa digabung. E pangkat 14, ya kan? Dikali 7 tambah 18. 25 E pangkat 14. Oke? Makin ke bawah malah makin sulit, tapi nggak apa-apa. Eh, Lamina dipakai kayaknya tidak perlu gitu. Sebenarnya Lamina itu daerah ya. Ada daerah yang dibatasi oleh ini, oke, dibatasi oleh. Ya ini udah dikasih tahu daerahnya ya. Coba dicek. X sama dengan 10, iya. Sumbu X, iya. Busur lingkaran berpusat di 0,0, iya juga. Tapi jadi nggak dikasih tahu ya? Oh, polar tahu polar? Koordinat polar tahu? Koordinat polar tahu? Koordinat polar? Jadi saya nggak tahu. Aduh, sayang banget ya.
Agak panjang sih penjelasannya kalau menjelasin dari awal ya, polar. Gitu ya. Kalau persamaan diferensial sih soalnya gitu-gitu aja ya. Persamaan diferensial soalnya gitu-gitu aja. Coba saya cari yang mudah persamaan diferensialnya. Persamaan diferensialnya. Nggak ada yang mudah ya di bagian A gitu. Oh ini aja nih. Ya, Pak. Ini aja dicoba. Sekalian ingat-ingat yang kemarin tuh persamaan diferensial. Yang ngomongin aja kita cobain dulu. Gimana kalau menentukan persamaan diferensial? Cari persamaan karakteristik. Persamaan karakteristiknya apa? Ayo. Persamaan karakteristiknya. Turunan kedua pangkat 2. Turunan pertama pangkat 1. Turunan ke 0 pangkat 0. Gimana nih? Jadi yang dikalikan 10, yang dijumlah 2. Wah, ini mah pakai rumus ABC atau pakai kuadrat sempurna. R plus 1 kuadrat, ya kan? R plus 1 kuadrat. Ini kan R kuadrat tambah 2R tambah 1. Kelebihan 1 ya. Tambah 1 ya. Dengan 0. R plus 1 kuadrat sama dengan, ini kan 9. Berarti ke sana min 9 ya. Nah, diakarin. R plus 1 sama dengan plus minus akar min 9. Akar min 9 adalah akar min 1 kali akar 9. Berarti R sama dengan min 1 plus minus akar min 1 itu I kali 3. Ya, ini yang tipe akar kompleks ya. Diingat-ingat lagi kemarin ya. Ini jadi A-nya, ini jadi B-nya. Ya, ingat ya, kalau akar kompleks itu solusi umumnya itu yang ada trigonometrinya ya. Yang ada sin cosnya. Apa? Gimana Mas ingat? Pangkat bagian real ya. Pangkat bagian real. Gitu kan? Pangkat bagian real. Dikali kombinasi sin cos bagian imajiner. Udah, gitu. Beres. Oke? Seperti itu. Nah, nggak mungkin ini mungkin sementara terima dulu aja, tapi intinya gini, Fourier polar itu simple sebenarnya. Ya, polar itu sebenarnya simple. Polar versus Cartesius. Jadi Cartesius itu koordinatnya gimana? Koordinat Cartesius itu kan x, y, ya kan? Tahu kan makna x sama y? X itu horizontalnya, y itu vertikalnya kan? Jadi kan kayak gitu. Kalau polar itu r, theta. Nah, berarti kamu harus tahu kaitannya. Apa kaitan r theta dengan x, y gitu ya? Apa kaitannya? Apa kaitan mereka berdua? Gitu. Ya, coba kita gambarkan. Coba kita gambarkan. Ya, anggaplah ini titik x, y ya. Ini titik x, y. Yang nanti kita mau jadikan r theta. Ya, sebenarnya ada maknanya kan. R itu mungkin kayak jari-jari gitu. Theta itu kayak sudut. Ya, maksudnya kan apalah arti sebuah simbol? Ya, simbol itu ada maknanya. Kenapa maknanya? Kenapa ditulis seperti itu simbolnya? Nah, R itu yang mana kira-kira? Bisa tebak nggak? R itu adalah jarak titik ke 0,0. Ya namanya namanya jari-jari kan sebenarnya kalau semua titik yang jaraknya sama kan itu namanya lingkaran. Ini kan jaraknya sama gitu ya. Jadi R-nya itu kenapa namanya R?
Oke, ini R nih. Ini R-nya nih. Ini R-nya. Nah, ini adalah R. Dan tetanya kira-kira yang mana? Theta itu yang mana? Sudut yang mana? Sudut antara ini, antara garis ini, dengan apa kira-kira? Dengan sumbu X positif. Kenapa? Iya, R-nya berarti kamu harus cari ini berapa? Ya, kurang lebih gitu. Tapi ini kan, ya ini maksudnya titik ya. Ini menurut titik. Fokusnya ke titik dulu aja. Dan orientasinya berlawanan arah jarum jam. Seperti biasa. Maksudnya yang kita sebut 90 derajat itu, ya ini 0 derajat. Yang kita sebut 90 derajat itu yang ini. Bukan yang ini. Kalau yang ini negatif 90 derajat. Atau bisa 270 derajat. Oke? Seperti itu. Dan hubungannya apa? Nah, kita cari hubungannya. Hubungannya apa kira-kira? X, Y dengan R theta. Nah, itu yang perlu dicari. Apa hubungan R theta dengan X, Y? Atau gini deh, X itu yang mana? Ini kan X kan? Ini X ya? Ini X kan? Ini X, yang ini Y kan ya? Ya nggak? Apa hubungannya coba? Bagaimana kita hubungan X, Y, R theta? Hubungannya ya trigonometri atau Pitagoras. Coba trigonometri yang pertama saya tanya cos theta. Maksudnya gini, ya kalau kamu lupa hubungannya, ini aja ingat. Ada titik X, Y, R-nya ini ke 0,0, sudutnya gitu. Kalau saya tanya cos theta, sama dengan apa? Cos theta, cos itu gimana? Rumusnya? Ya, sampingnya, sampingnya X, miringnya R kan? Gitu. Makanya di sini kita dapat hubungan X sama dengan R cos theta. Itu aja. Jadi cara nginget, oh ya, habis ini. Satu lagi, kalau saya tanya sin theta, sin itu depan bagi miring. Depannya Y, miringnya R. Makanya Y sama dengan R sin theta. Jadi kan enak nih. Oh, cos itu samping. Di samping sudut itu kan X. Gitu kan. Nah, satu lagi. Nah, jadi kalau kita punya R theta mau dijadikan XY, ini caranya. Oke. Ini kalau kita pengen kalau kita punya R theta, kita mau jadikan XY ya. Nah, tapi kalau kebalikannya gimana? Kalau saya tanya Pitagoras ya. Pitagoras X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat ya kan? Nah, kayak gitu. Sama kalau saya tanya tan theta, saya tulis R kuadratnya di depan aja ya. Atau kalau saya tanya tan theta apa? Depan bagi samping. Jadi kalau kita punya Y sama X, kalau kita punya Y sama X, menjadikan R theta ya ini. Ya, atau nggak perlu dihafalin banget sih. Maksudnya ya ini aja, ilustrasinya aja diingetin. Oke? Seperti itu. Ya, atau hubungan-hubungan ini. Nah, jadi di sini kita perlu dan makna makna R sama dengan ya mungkin kalau kamu nanya R sama dengan A maknanya apa sih? R sama dengan A itu maknanya adalah R kuadrat. R kuadrat itu apa? X tambah Y kuadrat kan ya? X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan A kuadrat kan ya? Ini kan lingkaran. Lingkaran. Pusat 0,0. Berjari-jari A. Atau berjari-jari A. Atau saya sih lebih intinya tuh ini lingkaran pusat 0,0 gitu ya. Pusat 0,0. Terus kalau misalkan uh, kita punya
theta sama dengan alfa, berarti kan tan theta gitu kan ya. Tan theta sama dengan eh, tan theta itu y per x kan, tan alfa ya, atau tan theta tan alfa. Berarti y sama dengan tan alfa kali x. Ini kan garis, garis dengan kemiringan tan alfa, atau garis dengan sudutnya theta atau alfa. Gitu di sini. Atau karena ya kalau x-nya 0, y-nya 0 kan ya. Lalu, nah ini kalau ini lingkaran. Ini garis. Garis melalui 0,0 gitu ya. Pokoknya itu maknanya. Simple. Nah, jadi kita perlu dulu tahu apa ya batasnya. Jadi kita perlu tahu batas ini. Nah, ini kan sebenarnya R ini kan lingkaran berpusat di 0,0 ya. Tapi tinggal cari aja kan jari-jarinya. Kalau ini kita mungkin ini kan X sama dengan 10 ya. Gitu. Nanti X-nya apa? X-nya adalah R cos theta kan. Nah, jadi kita perlu batas-batas ini. Tapi sebelum ke situ, jari-jarinya dulu deh. Oh, jari-jarinya gini aja. Ya, ini jari-jari. Ini misalkan yang merah ini adalah, yang merah ini R sama dengan A gitu ya. R sama dengan A. Oke, berarti gimana? Atau R sama dengan R besar aja. R sama dengan R besar. Gimana cari R besarnya di sini? R besarnya, oh pakai ini aja. Pakai apa namanya? Apa sih yang melibatkan samping? Cos ya? Ya kan? Cos. Berarti cos pi per 3 sama dengan berapa? Sampingnya 10, miringnya R kan ya? Cos pi per 3 berapa? Cos pi per 3 berapa? Cos pi per 3 setengah ya? Ya kan? Berarti R-nya berapa? R-nya 20. Nah, berarti R kita adalah 20. Oke? Dan satu lagi, eh, untuk yang warna biru ya. Untuk yang warna biru, ya jadi kesimpulannya ya, batas untuk S ya, batas daerah S, itu yang pertama ada R sama dengan 20, satu lagi yang ya R sama dengan 20 yang warna merah. Sama satu lagi X sama dengan 10 kan ya. X itu apa X? R cos. R cos theta sama dengan 10. Dapat nggak R sama dengannya? Dapat 10 per cos. Nah, per cos itu kan secant. Jadi 10 secant theta. Oke? Nah, ya. Jadi sebenarnya yang tadi yang udah dijelasin tadi, gimana ya jelasin dulu? Di sesi pertama tadi, yang terkait sama ini daerah persegi panjang gitu. Jadi ada daerah persegi panjang gitu. Nah, kita tuliskan kayak gini juga, tapi versi R, theta. Oke, versi R, theta. Berarti harus ada yang diantara bilangan. Nah, kita tetepin aja tetanya di antara dua bilangan. Kan tetanya jelas di antara 0 sampai pi per 3 ya kan? Ya, yang ini kan, nih, yang ini nih, garis garis yang garis yang ini nih. Yang ini teta sama dengan 0. Yang ini. Yang ini teta sama dengan 0. Yang ini teta sama dengan pi per 3. Nah, gitu. Ya, jadi kita dapat beberapa batas nih. Jadi S kita akan sama dengan himpunan semua R teta di mana R-nya di antara apa? Ingat R itu jarak ke 0,0. Berarti kan batas bawahnya itu yang paling dekat. Yang paling dekat dengan 0,0 yang mana? Yang biru atau yang merah? Yang biru kan? Yang biru dulu yang ditulis. 10 sekant theta gitu. Kurang sama dengan R
kurang sama dengan 20, yang paling luar kan ya. R-nya di itu. Terus θ-nya di antara 0 sampai pi per 3. Sehingga integral kita akan menjadi integral Sx dA ya. Jadi integral atas daerah Sx dA. Nah, kita ubah juga dalam polar ya. Pertama, batasnya paling luar harus bilangan 0 sampai pi per 3, 10 sekan theta sampai 20. X-nya juga dalam R theta ya. Ya, X-nya kan R cos theta berarti ya. R cos theta. Cuman gini, kalau polar itu dA-nya itu bukan, ya ini kan ada dr, ada d theta ya. Tapi dikalikan R, jangan lupa. Begitu dikalikan R, jangan lupa. Oke? Jadi bedanya juga di situ. Ya. Jadi bedanya di situ juga. Ya. Jadi perbedaannya, sekali lagi, kalau di Cartesius itu dA-nya tuh dx dy. Tapi kalau di polar, dA-nya itu adalah dikalikan R, jangan lupa. Ya, dikalikan R, jangan lupa. R, dr, d theta. Atau R, d theta, d dr dengan urutannya. Pokoknya dikalikan R lah, jangan lupa gitu ya. Oke. Jadi bakal sama dengan, ya ini tinggal ngitung aja ya. Tinggal menghitung. Tidak perlu dihitung. Ya, kalau nggak dihitung nggak usah. Oke? Jadi kayak gitu. Emang integral lipat itu yang memang agak-agak sulit dikit kali ya. Ya begitulah. Oke, seperti itu. Jauh ini ada pertanyaan? Oke, mantap ya. Mantap jiwa. Kita cukupin aja ya buat hari ini. Thank you. Sudah antusias mengikuti pelajaran hari ini. Ya wes.